Ya, kita masuk ke materi selanjutnya nih, materi 4. Materi 4. Materi 4 itu apa aja sih? Oke, sudah tampil di layar kalian? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. Oke, baik. Karena masuk ke sesi 4 ya. Kita akan ngebahas apa nih? Web developer pertemuan 4 mengidentifikasi mekanisme running atau eksekusi shortcode. Identifikasi mekanisme running atau eksekusi shortcode. Ini kita ngapain sih? Kita nanti akan belajar materi yang akan disampaikan, cara dan tools untuk mengeksekusi shortcode diidentifikasi, lalu yang kedua parameter untuk mengeksekusi shortcode diidentifikasi, dan yang ketiga peletakan shortcode sehingga bisa dieksekusi dengan benar diidentifikasi. Lalu ada tugas membuat form sederhana dengan PHP, mengkondisikan script dengan basis data. Oke, ini untuk tugas nanti dikondisikan. Dari sisi materi yang saya lihat di sini malah ngebahas bukan kita buat form dan segala macam ya, lebih ke dasar ya. Nanti juga ada JavaScript yang pengenalan untuk kalian gitu ya. Nanti masuk di materi tersebut. Oke, yang pertama review tools dasar pemrograman XAMPP. Nah, ini sudah familiar pasti ya. Kalian bisa jalanin running di web browser, pasti kalian tahu XAMPP itu apa. Kalau nggak ada XAMPP-nya pasti nggak akan running. Running gimana di lokal kita? Artinya mesinnya ada di lokal kita, kantor kita. XAMPP itu apa? Adalah perangkat yang menggabungkan 3 aplikasi ke dalam satu paket, yaitu APK, MySQL, dan PHP Magnet. Nah, gini, untuk web server sebenarnya nggak hanya di XAMPP ya. Mungkin sebelumnya di sesi 1 dan 2 Pak Imam apa maksudnya apa? Tadi ada yang ingat masih apa? Gunainnya apa untuk web server? Exam sih tadi ngejelasin sama, Pak. Exam juga. Oke. Baik. Ya, sebenarnya ada yang lain ya, ada macam-macam. Exam kebutuhannya juga tergantung di penggunanya, tergantung sebuah penggunanya. Cuma kalau kebutuhannya di skala kerjaan pun saya tahu ya, di Linux, di server Linux pun yang pasti gunain XAMPP atau LAM ya. Kalau di ini kan untuk Linux, untuk kebutuhannya Linux, LAM seperti itu ya. Web server banyak ya, nggak hanya XAMPP, macam-macam yang kebutuhan tergantung pengguna. Kalau di XAMPP kan udah sebandel tuh, sebandel ada apa aja, ada APK ya, web server APK ya, lalu ada MySQL, database, lalu PHP Magnet-nya sama PHP Magnet-nya IDE, sebenarnya IDE dia kita akses di MySQL database-nya. Sebenarnya mungkin nggak pakai PHP Magnet pun bisa, contoh pakai konsol command prompt pun bisa. Kalau saya gunain apa? Saya gunain SQL gitu ya. Mungkin kalau PHP Magnet kan terlalu besar, kalian sih nggak apa-apa gunain PHP Magnet ya, lebih mudah. Cuma kebutuhannya mungkin kalau di skala kerjaan gitu bisa menggunakan IDE yang lain gitu ya. Tergantung kalian sih, kepemahaman kalian lebih enak yang mana ya, lebih baik yang mana gitu ya. Seperti itu. Nah, di exam juga ada ini apa, Mercury, ada buat mail server juga bisa dibuat di situ ya. Yang bisa dibuat di situ. Cuma kebutuhannya untuk pembelajaran ya. Kalau Apache ini bisa untuk skala production. Kalau kalian develop aplikasi kan ada di develop atau production ya. Kalau production itu artinya ada real ya, ada real masuk ke server yang real ya. Artinya masuk ke production, masuk di real gitu. Ini juga saya temui sih emang gunain exam ya. Yang digunain apa Apache-nya gitu. Nah, kalau untuk pembuatan mail server kayaknya enggak ya. Itu hanya sebatas pembelajaran. Tapi exam nyediain hanya sebatas pembelajarannya gitu. Kalau gunain email untuk mail server biasanya gunain khusus buat email gitu. Karena kalau email kan dia kebutuhannya besar ya. Kebutuhannya besar. Gitu. Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Ya jelas ya, Apache itu apa? Apache adalah web server. Jadi kalau kita buat aplikasi berbasis apa? Web ya, pasti harus menggunakan web server.
Nah kalau misalkan kalian belajar apa nih, Java gitu, oh saya belajar Java kak, bikin bikin aplikasi desktop kok pakai exam ya. Kalau padahal kan kita nggak berbasis web. Nah, kenapa menggunakan exam? Sebenarnya yang dipakai itu apa? MySQL-nya, PHP MyAdmin. Karena PHP MyAdmin dibukanya melalui browser, melalui web server, jadi ya kita install exam semuanya. Gitu. Nah, sebenarnya mesin si Apache-nya nggak dipakai, nggak digunain kalau kita gunain Java. Ya. Misalkan kalian bikin aplikasi pakai NetBeans gitu. Sebenarnya si Apache-nya nggak digunain, yang digunain apa? MySQL dengan PHP MyAdmin seperti itu. Lalu MySQL adalah sebuah framework Linux sistem manajemen berbasis SQL atau DBMS yang multi-thread dan multi-user. Ya, jadinya apa nih? MySQL bisa digunain oleh, maksudnya nggak cuma satu user gitu. Bikin akun user lain itu juga bisa masuk ke situ, gitu ya. Jadi nggak cuma satu user. PHP adalah Hypertext Script Processor, adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam aplikasi. Oke. PHP nih, kalau teman-teman yang pernah ada yang pakai Dynamo framework nggak? Framework PHP pernah ada yang nyobain, yang baca atau iseng-iseng? Pernah nggak ada yang pakai framework PHP? Coba, saya pengen. Pernah Pak. Oke, pakainya apa? CodeIgniter. Oke, CI, CodeIgniter. Ada lagi yang lain? Ada lagi nggak? Laravel Pak. Oke, Laravel. Terus apa lagi? Ada lagi yang lain? Ada lagi nggak yang lain? Tadi udah sebutin tuh, ada framework PHP apa aja? Ada CI, CodeIgniter, lalu ada Laravel, lalu apa lagi? Yang pernah baca nih, pernah make, ya bagus ya. Kita pernah tahu apa aja? Tadi udah sebutin 2. Apa lagi? Itu aja, 2 aja yang sering digunain ya. CodeIgniter dan Laravel. Sebenarnya banyak ya, apa aja macam-macam. Saya pernah kerja pakai gunain Yi, ada yang tahu Yi? Yi. Ada yang pernah baca nggak Yi? Pernah tahu? Pernah baca? Pernah denger dong Pak. Oke, pernah dengar. Pernah pakai nggak? Belum. Oke, Yi. Saya pernah pakai Yi. Sebenarnya kebutuhannya saya nggak ngerti, karena kebutuhan perusahaan mau nggak mau saya belajar. Ya, setengah mati itu Yi, yes it is. Aneh kan itu, apa bahasa apa? Yi apa Yi? Yes it is. Yes it is. Itu kebutuhan ya, itu kalau kita jadi perusahaan biasanya kita ngikutin di perusahaan makanya apa ya, kita mau nggak mau belajar ya, mau nggak mau mengerti. Cuma dasarnya kita harus matang ya, dasarnya matang, nanti kita beralih ke framework jadi lebih bagus gitu ya, pemahaman kita lebih bagus. Soalnya kenapa? Kalian langsung belajar ke framework itu berbeda banget dengan native yang kalian pelajari gitu. Dari native ke framework itu butuh effort yang besar ya, beda banget, konsepnya beda banget ya. Bahkan bahasanya mungkin yang mirip-mirip yang sama-sama apa teori-teorinya aja gitu ya. Dari sisi konsep beda ya, dari sisi penulisan beda gitu. Nah, lalu kenapa kita belajar PHP native ya semua framework kan berasal dari mana? Native. Mungkin native framework keluar itu kalau awalnya nggak ada native ya. Jadi sebenarnya kebutuhan di programmer dan segala macam ya, karena itu kebutuhan programmer sebagian banyak, programmer sebagian banyak, dan kita si PHP framework tersebut tujuannya untuk apa? Mempermudah si programmer ya, baik dari sisi programmer, dari kebutuhan developernya gitu ya. Konsepnya juga dibuat bisa mengakomodir semuanya ya, dari sisi user interface, dari sisi backend, dari sisi tampilan segala macam seperti itu ya. Jadi nanti kita belajar PHP ya, nanti di sini kita belajar nanti framework. Jadi kalau yang pernah pakai framework ya nggak apa-apa, itu pas nanti di kalian kerja ya, pasti gunain apa framework gitu ya. Jarang yang masih gunain nanti. Nah, jangan beranggapan gini, terus ngapain Pak kita belajar natif kalau nggak digunain? Salah. Semua berawal dari natif itu PHP murni. Semua berawal dari PHP natif. Setelah natif ya muncullah framework gitu. Jadi jangan salah kaprah ya. Walaupun nanti konsepnya berbeda ya, tapi cikal bakalnya dari PHP murni seperti itu ya. Oke, lanjut. HTML atau Hypertext Markup Language ya. Itu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, atau browser.
Oke, HTML ini apa? HTML ini ya cikal bakal munculnya si CSS, si PHP, segala macam, ya, JavaScript. Ya. Jadi ini wadah yang paling utama. Ya, kalau kalian nanti nih atau yang pernah gunain framework, kalian pakai framework. Nah, ini kok saya pakai framework nggak sama sekali nggak ada HTML-nya gitu. Ya, jangan beranggapan HTML sama sekali nggak digunain, enggak. Ya, jika kalian paham, itu tag-tag yang kalian gunain ya, di framework sekalipun itu tag-tagnya HTML gitu. Ya, jadi jangan pernah ada kayak satu orang gitu ya, beranggapan seperti itu. Pak, kita gunain framework itu nggak ada HTML, Pak. Ngapain kita belajar HTML? Terus saya suruh buka, coba mana frameworknya buka. Lihat tag-tagnya. Nah, dilihat itu tag apa? Oh, iya Pak, ini tag HTML. Iya gitu ya. Tidak dalam arti gini, walaupun si format HTML nggak digunakan, bisa aja formatnya .php atau ASP atau JSP gitu. Dalam artian bukan artinya si HTML itu hilang, enggak. Dia tag-tagnya tetap, tag HTML itu pasti digunain. Contohnya apa? Input, segala macam ya. Itu tag-tag dasarnya tag HTML gitu. Lalu CSS, cascading style sheet, berisi rangkaian deskripsi yang menunjukkan bagaimana suatu teks akan tampil di halaman web. CSS jadi kebutuhannya nih untuk tampilan ya, untuk view. Nah, jadi gimana caranya tampilan kontennya bisa lebih baik gitu. Nah, munculnya CSS, muncul CSS natif, nah muncul juga yang tadi namanya Bootstrap gitu. Jadi Bootstrap apa? Pengembangan dari CSS. Ya. Bootstrap itu penggabungan CSS dan JS JavaScript. Ya. Jadi tampilannya bisa semenarik itu ya, kita gunain. Gitu. JS apa sih? JavaScript ya. Nanti kita belajar dasar JavaScript. Sebenarnya sekarang digunain itu udah sangat hampir ditinggalkan yang natif ya. Sekarang banyak JS yang JavaScript yang lebih powerful. Cuma dasarnya paling nggak kalian tahu seperti itu. JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client programming ya, yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Nah, ini berbeda dengan tadi si PHP ya. Kalau PHP kan ini server side ya. Jadi artinya kita bikin kode PHP ya, kita ketik kode program. Nah, yang mikir siapa? Kalau itu PHP bahasa PHP yang kita gunain, yang mikir itu siapa? Kita server, siapa cek? Ya. Kalau kita pakai PHP berarti yang mikir si server. Nah, beda halnya kalau nanti kita sisipin JavaScript. Di kode program kita sisipin JavaScript. Nah, yang mikir siapa? Klien. Jadi artinya laptop kalian, browser kalian tuh yang mikir, yang ngolah. Gitu. Jadi dua hal dari sisi pemrosesan dua hal yang berbeda ya kalau JavaScript. Yang ngolah klien artinya kita yang ngolah ya, browser kita yang membuka web tersebut. Kalau PHP server side berarti si server yang mikir gitu. Oke, tools pemrograman adalah perangkat lunak digunakan untuk mengeksekusi shortcode hasil pemrograman. Tools pemrograman bisa berupa compiler atau interpreter. Contoh tools pemrograman pada web misalnya HTML dan PHP. Oke, PHP ini masuk ke ini interpreter ya. Dia kan nggak ada compile. Berbeda dengan halnya kalau kalian belajar Java. Ya, kalau Java kan di-compile dulu. Sebelum running dia compile dulu. Ya, setelah di-compile baru dia bisa ngebuka aplikasi yang udah kita buat gitu. Contoh tools pemrograman pada web misalnya HTML dan PHP ya jelas ya. Tools yang digunain, bahasa pemrograman yang digunain HTML dan PHP. Oke, selain PHP apa aja? Ada ASP ya. ASP itu apa? Kebutuhannya untuk di Windows Stock ya kalau ASP ya. Kalau PHP kan ini dia jalan di yang penting dia Apache ya, dia server yang dia jalan gitu. Kalau JSP Java Server Page, nah dia kebutuhannya untuk di Java ya, Java Server Page ya. Jadi harus menginstal kebutuhan itu Java seperti itu. Mekanisme eksekusi shortcode dilakukan dengan menggunakan tools tag HTML, tag PHP, command prompt dan extend. Oke, eksekusi, ini maksudnya eksekusi gimana cara kita ngerunning ya. Gimana cara kita ngerunning ya? Yang pasti ada tag HTML yang digunain ya, nggak bisa langsung PHP ya, ada HTML-nya ya. Bisa dilakukan dari command prompt dan ini command prompt maksudnya apa? Enggak perlu command prompt ya, nggak perlu command prompt. Kecuali ngakses SQL atau command prompt bisa ya. Kalau ngejalannya running PHP ya langsung ke browser ya, browser kita panggil
kita taruh di HTDoc, ya kita panggil filenya yang udah kita tuliskan gitu. Exam ya kebutuhan tadi yang di dalamnya ada Apache, ada MySQL, .NET gitu. Cara kerja web PHP dengan server, oke, di sini ada gambar nih cara kerjanya gimana. Nah, klien, contohnya nih, klien ya, aja, lalu ada server, contoh kita ngakses YouTube, kita ngakses YouTube ya, lewat URL kita ketik www.youtube.com YouTube. Nah, itu yang mikir siapa tuh? Ya, yang mikir sih servernya si YouTube gitu ya. Kita ngakses apa, misalkan lagi apa tuh sekarang, misalkan film apa gitu kita akses ya, lalu dia minta tuh ke si YouTube, lalu dia respon balik ngasih. Nah, jadi tektokannya gitu, server ngasih ke kita gitu ya. Ini kalau dari sisi si PHP. Jadi PHP yang mikir siapa? Yang mikir si server ya, yang mikir si server. Klien nggak mikir sama sekali gitu. Jadi hanya ngasih perintah ya. Tolong gua mau gambar ini ke server, ya udah server ngolah, nyari, lalu dikirim lagi balik ke kita gitu. Lalu oke nih, jika web PHP dengan server lokal host nih biasanya kita pakai, kalian pakai local host. Klien contoh YouTube ya, ini enggak YouTube ya, misalkan exam gitu ya, klien kita kok YouTube ini. Kalau di server lokal yang seperti yang kalian bikin tuh ya. Jadi ngaksesnya kemana? Tetap di lokal juga, memang dia merintahin ke si exam yang kalian install tuh ke siapa sih gitu. Yang mikir tetap laptop kita, cuma yang mikir bukan si browser, si Apache-nya seperti itu ya. Elemen dan tag pada HTML. Elemen pada HTML membentuk sebuah struktur dan memberitahu browser untuk halaman website yang akan ditampilkan. Biasanya untuk elemen terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Ya, ini halaman HTML ya. Pasti ada tag penutup. Misalkan di sini P untuk apa di HTML? P paragraf ya. Dibuka kan P ya. Tanda apa? Lebih kecil ya P. Lalu di akhirnya juga P pakai garis miring ya. Tag penutup. Pasti harus ada tag penutup ya. Kalau nggak pakai tab penutup pasti terjadi error gitu. Atau kalaupun nggak error pasti ini lebih nongol. Nah, tidak seharusnya gitu. Berikut adalah contoh elemen pada HTML. Atribut pada HTML. Setelah Anda memahami elemen tag, Anda perlu memahami apa itu atribut. Seperti diketahui, jika sebuah elemen berupa pada HTML yang berfungsi untuk memberitahu browser mengenai apa yang ditampilkan. Atribut. Oke, ini contoh apa nih? Kelas ya. Jadi paragraf kelasnya contoh atribut. Nah, ini misalkan kelasnya ini harusnya misalkan kelasnya udah ada kita bikin CSS gitu ya, contoh atribut CSS, tulisannya itu seperti apa, fontnya gunain apa, warnanya apa. Jadi tulisan contoh atribut akan mengambil aturan yang sudah dibuat di kelas contoh atribut gitu. Itu adalah contoh elemen yang disertai sebuah atribut. Oke, berikut adalah array. Oke, lanjut langkah percobaan. Bukalah sebuah editor text pada kasus ini dengan master. Nah, kemudian lakukan penyimpanan file pada sebuah folder dengan ekstensi database-nya. Wah, kalian udah hatam semua nih ya, pasti semua bisa ya. Contoh HTML, dibuka tag HTML, lalu bold ya, tulisan ini cetak tebal. Ya, tulisannya kan nanti tentu akan muncul apa di bawahnya, tulisan ini cetak tebal. Nah, ini contohnya nih ya. Sebuah file disimpan, maka buka kembali file tersebut menggunakan salah satu browser, Firefox, Chrome, dan lain-lain. Oke, sarannya gunain Chrome ya, gunain Chrome. Firefox boleh apa enggak? Boleh, cuma lebih powerful Chrome. Tampilan browser saat eksekusi, ya, ini contohnya ya. Oke, ini enggak, kalau kita lihat URL-nya, ini URL-nya enggak di HTML, belum install XAMPP. Jadi langsung HTML dipanggil. Ya. Muncul atau tidak muncul? Ya, muncul. Nah, lalu ini contoh pembuatan tabel HTML. Oke, pembuatan tabel menggunakan apa? Menggunakan tag table ya. Table, lalu di dalamnya ada tr untuk apa? Row ya. Row, lalu td untuk sel di dalam row tersebut ya. Bisa dibilang kolomnya. Ya, contoh di sini tr tuh kolom 1 garis ke 1 ya.
artinya itu TD1 tuh ya, TD pertama ya, lalu di sebelahnya tuh TD yang kedua, kolom 2 baris ke 1 gitu, masih di satu row. Nah, konsepnya sama nih sama yang tadi di grid bootstrap seperti itu ya. Kalau row untuk baris ya di baris ke kanan ya, kalau kolom berarti yang TD-nya nih kolom gitu. Ya, latihan buatlah sebuah halaman web sederhana dengan tampilan berikut. Buat 2 baris kalimat seperti ini. Selamat belajar HTML, semoga sukses. Ya, saya rasa nih kalian udah paham semua nih bikin HTML kayak gini nih ya. Lalu buat kalimat dengan font dan size yang berbeda ya. Tinggal diatur font dan size-nya mau berapa, terus fontnya mau pakai apa, size-nya mau gimana berapa gitu. Saya masuk ke JavaScript ya. JavaScript apa sih? Adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Nah, namun seiring perkembangan zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja, juga dapat digunakan pada sisi server, game, IoT, desktop dan sebagainya. Oke. Nah, kalau yang nanti kita pelajarin JavaScript yang belajar di browser, di klien, ya, di klien, belum berjalan di sisi server. Nah, di sisi server apa nih? Framework ini nih sekarang framework JavaScript ya, kayak apa, Node.js, apa aja sih sekarang, kalian tahu nggak? Framework JavaScript pernah baca, pernah tahu, pernah pakai apa? Framework JavaScript. Ya, ada yang tahu nggak? Query, Pak. Ya, oke. Query. Lalu apa lagi? React.js. Ya, betul. React.js. Express.js. Vue.js. Oke, Vue.js itu. Ada yang pernah nyobain pakai? Udah pernah bikin apa? Pakai yang apa, framework tersebut? Ada yang pernah nyobain nggak? Pernah, Pak. Buat apa? Bikin apa? Website portofolio, Pak, pakai React. Website portofolio pakai React.js. Oke. Itu kebutuhannya untuk desktop atau untuk di mobile atau kedua-duanya? Buat di website sih, Pak. Buat di website. Desktop responsif sih, mobile juga bisa. Oke, jadi responsif ya? Iya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain yang pernah nyobain? Ada lagi? Oke, tadi itu yang teman-teman sebutin bagus tuh, benar ya. Jadi sekarang zamannya apa, framework ya, nggak hanya di PHP, nggak hanya di CSS, di JavaScript framework ya. Banyak yang powerful. Contoh bikin Android aja, nggak perlu bikin dari native. Ya. Ada tuh framework JavaScript yang bisa kita bikin apa, program Android ya. Bikin program Android pakai apa? Pakai framework JavaScript ya. Jadi dia biasanya gunain framework JavaScript hybrid gitu ya, hybrid. Sebenarnya dia jalannya kalau pakai native kan memang dia native ya, jalan di Android ya. Kalau yang menggunakan framework JavaScript, jadi seolah-olah dia native padahal enggak ya. Sebenarnya dia jalan di atas browser ya, di atas browser. Cuma pada saat kita buka bukan browser yang kebuka, langsung aplikasinya gitu. Tapi sebenarnya dia jalan di atas browser ya. Saking kerennya framework tersebut, itu kita nggak tahu, si user yang pakai gunain nggak tahu kalau yang kita pakai itu jalannya di atas browser gitu ya. Itu bagus ya. Kalian nih zaman kalian nanti ya pasti gunain ya itu ya, framework JavaScript ya. Perbedaannya gini dengan yang native ya, jika skalanya nanti aplikasi yang kalian develop itu besar ya, mungkin kayak e-commerce segala macam ya, itu pasti nge-develop pakai native ya, pakai native aja kan juga kan banyak tuh ya macam. Nah, tapi biasanya perusahaan yang biasanya sekedar bikin aplikasi untuk ini, kita ada promo ini. Nah, itu gunain framework JavaScript ya. Contoh yang tadi teman-teman sebut gitu. Nah, itu banyak digunain di perusahaan-perusahaan. Nanti kalian kerja gitu ya, tolong bikin ini aplikasi pakai apa? Ya udah kalian pakai ini aja loh. Ini kan kebutuhannya hanya untuk promo gitu ya, promo segala macam. Bikin aplikasi yang sifatnya tidak nanti bukan skalanya e-commerce segala macam, enggak. Jadi hanya sekedar promo atau segala macam. Nah, kalian bisa develop pakai yang tadi teman-temannya gunain seperti itu. Itu powerful ya. Banyak programmer ya, perusahaan yang gunain framework tersebut gitu. Cuma nanti yang kita pelajarin JavaScript apa? JavaScript nenek moyangnya. Jadi yang pernah nanti nih teman-temannya yang pernah pakai framework, ini framework apa sih? Ya itu nenek moyang ya. Sebelum framework udah keluar ya, di zaman dulu tuh belajar JavaScript. Nanti yang kita bahas gitu.
Jadi paling nggak kalian tahu ya, kalian kenal JavaScript seperti apa sih, awalnya seperti apa gitu. Tadi temennya ada yang bilang jQuery, nah bener itu ya. Cara ngapain belajar JavaScript kalau ada jQuery gitu. jQuery kan enak ya. Tadinya 10 baris, pakai jQuery tinggal 3 baris, 4 baris. Ya, tinggal kita panggil gitu. Ya. Jadi jQuery apa? jQuery adalah pengembangan dari JavaScript yang natif, yang lampau gitu ya. Jauh lebih mudah, jauh lebih efisien. Seperti itu. Oke. Lanjut, JavaScript awalnya bernama Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript saat browser Netscape 2.0 rilis versi beta September 95. Namun setelah itu dinamai ulang menjadi JavaScript. Oke, ini masih 95 belum ada di Indonesia ya? Belum ada kayaknya. Internet belum masuk ke sini. Ya, masuk ke sini tahun berapa? Kayak 95 belum masuk ya. Komputer sudah ada, cuma internet kayaknya kita masih, Indonesia masih awam banget gitu. Apalagi dia nih JavaScript gitu. Apalagi dia. Oke, apa aja peralatan yang harus disiapkan untuk belajar JavaScript? Yang pertama web browser, ya, udah pasti ya. Karena JavaScript jalannya di atas browser ya, klien, di sisi klien. Nah, gunain browser apa aja, bisa di Chrome, Firefox, Opera. Kok nggak ada IE ya di sini ya? IE kok nggak ditulis ya? Kenapa ya? Kenapa IE nggak dimasukin gitu ya? Padahal kan dia sama-sama browser kan? Lalu apalagi? Text editor, rekomendasi VS Code. Oke, boleh gunain VS Code. Nah, ini cukup populer nih sekarang VS Code ya. Kalau yang biasa gunain Notepad++ silahkan. Oke. Dulu saya familiar dengan Notepad++. Ya. Nah, sekarang pakai VS Code, kenapa? Nih, ketemu kalian nih, anak-anak seperti kalian gitu. Wah, saya tanya pakai apa ini? VS Code. Nah, VS Code lah. Jadi saya rasa saya harus memperbaharui editor saya gitu ya, dengan pakai Notepad. Jadi saya ngikutin kalian lebih kekinian gitu. Ya. Lalu lanjut konsol, mengenal konsol JavaScript. Oke, ini konsol apa sih? Konsol JavaScript dapat dibuka melalui inspector konsol. Oke, nah kalau kalian buka browser itu bisa nanti ya kalau ada script, ini dulu ya kalian coba Ctrl+Shift+I, pencet deh Ctrl+Shift+I. Kalian buka browser, buka tab apa aja, Ctrl+Shift+I. Coba Ctrl+Shift+I, terbuka nggak? Ctrl+Shift+I di Chrome kalian buka Chrome ya, lalu di tab apa aja, pencet Ctrl+Shift+I, buka. Nah, itu apa tuh ya? Nah, di situ kita bisa mainin JavaScript ya. Di situ ada konsol. Nah, kalau elemen apa? Itu sebenarnya ini Chrome ya, alat pengembang Chrome. Jadi banyak juga pengembang kalau mau ngedebugging di JavaScript bisa di sini, gitu ya. Bisa di sini. Jadi sebenarnya programmer dipermudah dengan adanya ini gitu. Ya, jadi nanti kita main konsol-konsol JavaScript bisa gunain ini gitu ya. Oke, lanjut dulu ke slide ya. Jadi nanti bukanya gini ya, Ctrl+Shift+I. Nah, itu bisa kalian atur-atur tuh nanti tampilan, mau tampilan web, mau tampilan HP ya. Oke, di dalam konsol kita bisa menulis fungsi atau kode-kode JavaScript dan hasilnya akan langsung ditampilkan. Misalnya console.log, hai apa kabar? Alert, saya sedang belajar JavaScript. Oke. Nah, sekarang kita cobain yuk. Tadi buka browser, Ctrl+Shift+I, udah. Terus klik yang konsol. Udah. Terus diketik console.log, itu diketik hai apa kabar, seperti yang di itu tuh, yang di mana slide 19 tuh. Nih ya, coba diketik tuh console.log di konsol ya, di konsol klik, lalu di kursor kan di bawah tuh ada tanda panah ke kanan 2 kali, ketik console.log, buka kurung, terus tanda kutip, hai apa kabar
kurung tutup, titik 2. Udah? Udah? Udah. Hasilnya apa? Coba diantar. Hasilnya apa? Saya apa kabar? Iya. Saya sedang belajar. Iya betul. Ya itu temennya ada yang nanya kebuka apa? Itu bukan inspect ya? Iya, memang itu inspect. Cuma kita main di konsolnya. Konsol inspect elemen kan maksudnya. Kita main di konsol. Tujuannya apa? Ini kita buat melihat di JavaScript ya. Jadi biar kelihatan ya, nggak perlu kita buka di browser ya. Kita coba ketik di sini. Gitu. Ya, jadi konsol lock buat apa? Sebenarnya kalau kita ngetik di apa, kita bikin file ya, file JavaScript ya. Konsol lock itu kita ketik di browser ya. Pada saat kita panggil itu nggak akan nongol ya. Nggak akan nongol di situ. Kenapa? Karena konsol lock hanya untuk debugging, ya, hanya untuk ngedebug gitu. Nah, beda halnya dengan coba kita ketikkan yang bawahnya sekarang. Beda halnya dengan yang bawahnya alert, lalu buka kurung ya, coba ketik. Ini juga ngetiknya. Alert, lalu buka kurung. Sedang belajar JavaScript. Saya sedang belajar JavaScript. Coba ikutin ya. Coba hasilnya seperti apa nih? Enter. Tampilannya seperti apa? Gua notif ya Pak. Ya, Message Pak. Gua betul. notif. Ya, betul. Muncul pop-up kan. Saya sedang belajar JavaScript. Gitu. Alert. Jadi alert itu apa? Alert jadi sebenarnya fungsi di build ya, bawaannya si JavaScript ya. Jadi pada saat kita ketik alert ya, jadi akan muncul pop-up seperti itu. Gitu. Nah, enaknya di sini kenapa kita ngetik di sini ya. Jadi kita nggak perlu belajar nih, kita nggak perlu ngetik file di htdoc segala macam. Bisa di sini langsung. Gitu. Cuma nanti saya kasih tahu juga yang di htdoc. Gitu. Zaman dulu nih nggak ada nih konsol. Dulu banget nggak ada. Ya, jadi kalau mau ngedebugging ya manual. Gitu. Jadi dengan adanya ini ya lebih canggih nih ya, lebih memudahkan programmer seperti itu. Oke, lanjut ya. Tadi udah nongol kan, udah tampil ya, udah muncul alertnya. Gitu Pak. Udah, Pak. Oke, lanjut nih. Membuat program JavaScript. Buka text editor, coba share. Text editor JavaScript. JavaScript. Oke. Oke, sudah tampil. Kode programnya sudah tampil. Sudah tampil belum lihat kalian? Sudah Pak. Nah ya. Nah lihat nih. Ini ada file namanya test javascript.html. Dia HTML nih. Ya HTML. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Ini yang bawah saya manggil script.js nih. Script.js ya. Jadi JavaScript-nya ditulis di luar ya, lalu saya panggil gitu. Nah, kalau yang ini tetap di dalam ya. Saya mau bikin di dalam. Sebenarnya ada dua cara, cuma saya bikin satu kesatuan. Nah, yang pertama dulu nih. Yang pertama
Yang pertama di sini ada untuk JavaScript harus dituliskan per ini, harus ada tag scriptnya ya, script lalu tag penurung tag penutup script ya. Kalau JavaScript ini wajib menggunakan ini ya. Nah, contoh di sini console.log saya belajar JavaScript. Nah, ini nggak akan muncul di browser yang kita panggil, nggak akan muncul gitu. Dia munculnya di mana? Yang tadi tuh, kalau kita gunain inspect element tuh, yang Ctrl Shift E ya, L apa I tadi, Ctrl Shift E ya. Nah, munculnya di situ console log ya. Kecuali yang ini dokumen .write hello world. Nah, ini muncul di browser ya. Jadi ini console log kebutuhannya untuk apa? Untuk debugging ya. Jadi munculin misalkan variabelnya apa sih yang kita lempar ya, yang kita parse. Sebenarnya ini console log. Kalau di PHP kan mungkin langsung aja print ya, printf ya, print atau echo gitu ya. Kalau di sini enggak ya. Kalau mau di debugging gunain console log. Ya. Kalau mau nampilin di layar ini dokumen .write hello world seperti itu. Nah, contohnya ini kita lihat mana? Nah, contohnya seperti ini ya. Yang muncul apa? Hello world. Nah, kalau yang tadi tulisannya saya belajar JavaScript yang pakai console log nggak muncul gitu. Ini yang 11, maaf, ini yang script di bawahnya ya, jadi nongol di situ. Nah, jadi yang namanya muncul ini hello world, yang tadi saya belajar JavaScript nggak kelihatan. Coba kita pakai Ctrl Shift E. Nah, yang saya belajar JavaScript yang muncul di sini ya, konsol saya belajar JavaScript gitu ya. Nah, yang 11 juga saya pakai console log, jadi muncul di sini konsol seperti itu. Balik lagi ke kode program. Ya, nih jadi yang console log tadi tidak muncul di browser ya. Kita nampilinnya gimana? Tadi di inspect element yang Ctrl Shift V ya, di situ akan muncul. Yang di bawahnya juga sama ya, console log ya. Saya maksudnya mau ngeliat nih dia tampil nilainya keluar apa enggak di console log ya. Jadi ini yang nilainya yang keluar di console log tadi di Ctrl Shift V, lalu di write ditampilin nilainya si C tadi ya, A tambah B 5 tambah 6. Jadi 11 tadi kan muncul kan di sampingnya ini hello world 11. Sebenarnya dari sini 11 ya, dokumen write lalu variabel C-nya gitu. Nah, yang di bawahnya ini adalah program JavaScript pertama saya, lalu dibikin ini inline nih ya, inline. Jadi tag PHP ya, tag PHP disisipin kode JavaScript ya. Nah, jadi script source srt sama dengan script.js ya, jadi dipanggil script.js. Ini yang dibikin function button tombol ya, muncul alert, ini adalah tombol JavaScript seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini ya, ini yang klik tombolnya tadi yang pakai src itu ya, yang manggil dari luar. Coba kita klik tuh ya, dia akan muncul apa, alert nih ya, ini adalah tombol JavaScript. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Membuat program JavaScript, simpan dengan nama hello world.html, kemudian juga disebut dengan browser. Nah, ini tadi yang sudah saya praktekkan, hello world ya, cek. Suara saya terdengar kan? Cek.
Terdengar Pak. Terdengar Pak. Oke, baik. Di sini membuat program JavaScript. Oke, ini console log. Mengapa tidak ditampilkan? Nah, ini jelaskan. Mengapa tidak ditampilkan tuh? Nah, di console log, kok nggak tampil di browser? Gitu. Kok nggak tampil? Karena perintah atau fungsi console log akan menampilkan kita ke dalam konsol JavaScript. Sedangkan perintah dokumen web berfungsi untuk menulis ke dokumen HTML. Ya, tadi yang saya sampaikan ya, console log digunain untuk apa? Buat debugging ya. Buat debugging. Jadi kalau mau nampilin di browser, caranya pakai apa itu? Dokumen titik write gitu ya. Kalau console log nggak akan muncul di browser gitu. Nah, contoh ya tadi nih ya, konsol. Jadi di konsol kita lihat yang tadi ada di console log. Ya, ini console log ya. Jadi tadi diketik saya belajar JavaScript, munculnya di sini Ctrl Shift I seperti itu. Oke, dapat perintah, kita harus screenshot yang kedua ya. Kan sini 3 kali, pertama, pertengahan, dan terakhir. Oke, sudah diperintahkan untuk screenshot. Silahkan dibuka scan-nya. Silahkan kita screenshot dulu ya. Ayo di screenshot, dibuka on cam. Yuk, sebentar kok, sebentar. On cam dulu. Nah, ini udah pada on cam nih. Kok nggak ada gambarnya? Coba dong di on cam. Ada yang di on cam nggak? Kok di saya nggak? Semua nggak ada gambarnya. Coba ngomong deh, yang udah on cam siapa? Udah on cam semua kayaknya Pak. Ya, Pak. Di saya nggak muncul ya? Belum. Ini kenapa? Aduh, adminnya nggak ada. Kok di saya nggak ada gambar kalian ya? Kenapa ini? Ada yang salah? Nih yang ada hanya gambar saya. Apa? Cam saya. Kalian nggak ada yang gitu. Coba deh ngomong deh satu deh. Saya pengen tahu. Kelihatan nggak? Coba cek gitu satu orang. Ada semua kok, Pak. Nah, harus dipancing, berarti harus ada yang ngomong, Pak. Baru tuh. Udah nih, udah baru nongol. Ya, tadi banyak ngomong jadi kelihatan. Oh, jadi gitu ya, harus dipancing. Makasih Mbak tadi yang udah ngomong. Oke, baik, udah tampil, udah muncul. Saya screenshot ya yang pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah on cam. Aneh ya. Tadi beneran loh. Tadi nggak ada sama sekali, nggak ada gambar.
Tadi saya suruh ngomong, coba Mbak, Mbaknya ngomong, muncul satu-satu. Oh, bisa gitu ya? Bisa gitu ya. Oke, baik, lanjut. Oke, konsol JavaScript. Nah, ini cara menulis kode JavaScript ke HTML. Merupakan cara embed di printer. Misalnya bisa cara lain perlu kita ketahui. Yang pertama, embed kode JavaScript ditempel langsung pada HTML, lalu inline kode JavaScript ditulis pada atribut HTML, lalu eksternal kode JavaScript ditulis terpisah dengan file HTML. Oke, caranya gimana? Ini embed ya. Embed jadi tadi sama seperti yang kita tulis. Nah, jadi kalau embed scriptnya naruhnya di bawah head ya, di bawah head, lalu di bawah sebelum tab penutup head gitu scriptnya. Lihat kalau embed ya. Tuh, cara penulisannya ini dari sisi cara penulisan ya. Jika embed yang scriptnya kan di bawah head, title, lalu ada script dan lalu ada console log ya. Nanti ditutup dengan tab penutup script. Nah, ini namanya penulisan embed ya, embed. Lalu lanjut. Maaf Pak, kayak belum share screen ya Pak. Walah. Maaf. Nah, sudah tampil? Sudah Pak. Oke, baik. Di sini cara menulis kode JavaScript ada 3 cara. Embed itu apa? Kode JavaScript ditempel langsung pada HTML. Lalu inline kode JavaScript ditulis pada atribut HTML. Lalu eksternal kode JavaScript ditulis terpisah dengan file HTML. Oke, ini yang tadi 2 nih udah ada di program saya. Cuma yang embed seperti apa sih? Embed seperti ini ya. Jadi tag scriptnya ditaruh di bawah head ya. Itu kan ada HTML, head, title, script ya kan. Nah, di scriptnya itu sebelum tag penutup script ditulis di situ JavaScriptnya. Contoh di situ console log ya, tetap console log ya, hello JS dari head ya. Seperti itu. Nah, itu yang embed. Kalau yang inline JavaScript dalam atribut HTML. Oke, biasanya digunakan untuk memanggil satu fungsi pada event tertentu. Oke, ini sama seperti tadi nih, inline yang tadi saya buat. Ya, jadi yang script script.js. Oh bukan, itu yang manggil dari luar ya. Yang saya buat manggil dari luar. Oke, ini biasanya untuk apa? Biasanya ada atribut, kita tambahin di sini onClick ya. Jadi di dalam atribut ini aref ya. Artinya kan link ya. Pada saat diklik linknya muncul alert pop up ya, alert ya, J gitu. Klik aku gitu. Jadi bisa ditaruh di sini juga ya, untuk penulisan JavaScript-nya ya. Jadi di atribut kita sisipin. Contoh di sini href lalu onClick. Nah, ini onClick ini JavaScript nih. Seperti itu. Atau bisa juga seperti yang di bawahnya. Di href-nya ya, langsung dituliskan JavaScript alert dia itu. Cuma lebih banyak dituliskan seperti yang mana yang atas ya, onClick seperti itu. Itu untuk yang inline ya. Inline jadi disisipin di atribut HTML. Lalu ini ada contohnya nih ya. Pada saat diklik aku akan muncul tuh ya, muncul notif ya, tulisannya J. Lalu atribut onClick merupakan atribut HTML untuk menyatakan fungsi yang akan dieksekusi saat elemen itu diklik. Pada contoh sebelumnya kita menjalankan fungsi alert. Fungsi ini merupakan fungsi untuk menampilkan dialog. Dialog maksudnya apa? Pop up ya. Pop up tadi muncul tuh yang di browser. Lalu pada atribut href kita juga memanggil fungsi alert dengan didahului JavaScript. Ya sama ya, alert juga ya tadi. Atribut href sebenarnya digunakan untuk mengisi alamat link atau URL. Seharusnya diisi link atau URL, tapi disisipin kode JavaScript. Yes. Karena kita ingin memanggil kode JavaScript, maka alamat link tersebut kita ubah menjadi JavaScript. Lalu diikuti dengan fungsi yang akan dipanggil. Ya tadi, seperti yang saya sebutkan ya. Jadi yang seharusnya diisi oleh link, jadi disisipin pakai kode JavaScript. Lalu penulisan kode JavaScript eksternal. Pada cara ini kita akan menulis kode JavaScript secara terpisah dengan file HTML. Ya. Contohnya seperti tadi, misalkan di sini nih, ini kalau hierarkinya ada folder belajar JS ya. Di dalamnya ada index HTML dan kode program.js gitu.
Jadi di dalam index HTML ini manggil kode JavaScript-nya, kode program.js dipanggil di file index HTML. Nah ini contohnya nih ada nih ya, penulisan kode JavaScript eksternal. Ya, dibuat filenya dulu alert ya, hello ini adalah program JS eksternal ya, lalu di index HTML dipanggil. Gitu. Seperti yang tadi nih, yang apa? Kode program yang saya share. Nah nih contoh yang manggil eksternal ya. Ya. Ini adalah program JavaScript pertama saya. Klik button ya. Klik tombol ini gitu ya. Lalu dipanggil nih script src script.js. Nah, script.js isinya apa sih? Ini ya. Jadi bikin function button ya, muncul alert ya. Seperti tadi ya, pop up ini adalah tombol JavaScript. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, penulisan kode JavaScript eksternal. Pada contoh tadi kita menulis kode JavaScript terpisah dengan kode HTML. Lalu pada kode HTML kita menyesuaikan dengan memberi atribut src. Ya sama seperti tadi ya. Jadi di atributnya kita panggil kode program JS yang ada di luar. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak satu hierarki ya berarti kita tambahin folder mana kita arahin ke folder tersebut. Oke, ini juga sama ya. Contoh penulisan kode JavaScript eksternal ya. Script src js kode program .js. Berarti foldernya dia ada di folder js ya. Lalu ke JavaScript-nya namanya kode program .js. JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan ya. Halo? Ya. Suara saya terdengar? Dengar Pak. Dengar ya. Lanjut ya. JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di atas browser harus ditulis di dalam HTML. Ada 4 cara penulisan JavaScript pada HTML. Halo? Kayaknya putus-putus nih. Jelas nggak suara saya? Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Pertama, TypeScript. Cara yang umum dipakai adalah menuliskan dalam TypeScript. TypeScript bisa dibuat dalam tag head maupun di dalam tag body. Oke, yang tadi ya seperti yang embed ya. Jadi di dalam tag script ya. Script. Jadi tuliskan tuh scriptnya dituliskan sebelum dipakai tag method script. Ya. Lalu file eksternal. Jika tidak ingin kode JavaScript bercampur dengan HTML, bisa menuliskannya pada file terpisah. Halo, tes. Halo. Halo Pak. Iya Pak. Ya. Caranya buatlah sebuah file yang berekstensi .js, misalnya isinya sebagai berikut. Nah ini sama nih seperti yang tadi eksternal ya. Jadi di luar kita bikin filenya. Ya contoh di sini file eksternal .js ya. Lalu di dalamnya apa? Ada fungsi alert ya. Ada fungsi alert gitu. Jadi dipanggil dari file HTML-nya dipanggil file JS yang di luar seperti itu. Lalu penulisan JavaScript pada HTML. Oke, ini jelasin yang tadi ya. Berulang-ulang nih src ya. Jadi yang dari luar kita panggil. Lalu atribut event, cara yang ketiga ini sering digunakan untuk memanggil fungsi pada event tertentu. Misalnya ketika suatu elemen diklik, maka jalankan fungsi JavaScript. Nah ini sama seperti tadi ya. Jadi pada saat eventnya apa on click, pada saat diklik maka akan muncul pop up ya, pop up alert gitu ya. Jadi ada event-event tertentu, ada triggernya gitu ya. Nah ini juga selain event on click ada event-event lain, misalnya apa? On submit, on load, on double click, on mouse over, on mouse out dan sebagainya gitu ya. On submit misalkan ada button untuk submit nih. Jadi pada saat di submit akan muncul script JavaScript-nya yang kita tuliskan. On load misalkan pada saat loading ya, atau double click atau mouse over gitu. Ini macam-macam nih ya, bisa kita tambahkan event-event tersebut. Lalu URL, oke ini jarang digunain ya, jarang, saya hampir nggak pernah lihat ya JavaScript dia ada di dalam URL. Tapi di sini sih diberitahukan diinfokan bisa ya. JavaScript pada URL, cara ini jarang digunakan, namun kita juga perlu mengetahui penggunaan JavaScript pada URL menggunakan protokol JavaScript. Ya, ini jarang digunain ya, jarang. Penulisan JavaScript pada HTML. Oke, ini juga seperti yang tadi ya,
di dalam tag A nih href ya, JavaScript-nya kita sisipkan di situ. Nah, JavaScript titik 2 alert ya. Jadi di dalam HTML bisa kita sisipin kode JavaScript gitu. Oke, untuk menampilkan output bisa dengan 4 cara. Fungsi console log tadi dulu kita tuliskan console log, tapi outputnya tidak terlihat di browser ya. Console log hanya di konsol ya, untuk debugging. Lalu alert ya berarti muncul notif atau pop up ya. Lalu selanjutnya ketiga fungsi dokumen web. Nah, ini dokumen web berarti apa yang kita tuliskan di dokumen web akan tampil di browser. Nah, lalu email HTML. Oke, console log ini yang tadi juga nih ya. Fungsi console log juga fungsi untuk menampilkan teks ke konsol JavaScript. Yang tadi ya. Kita di inspect elemen lalu pilih yang konsol. Nah, di situ console log akan terlihat, di browser nggak akan tampil. Tampilnya di mana di sini? Oke, selain console log ini ada banyak macam. Ada console debug, console info, console error, console clear. Ini kebutuhannya untuk apa? Untuk debugging gitu. Fungsi alert adalah fungsi untuk menampilkan jendela dialog. Fungsi sebenarnya berada pada objek window. Oke, jadi pakai alert akan muncul notif atau pop up ya, seperti yang tadi yang udah kita coba gitu. Ya, ini juga penggunaan alert ya, yang tadi udah kita coba ya, lewat HTML. Oke, ini untuk write ya, dokumen write. Jadi apa yang dituliskan menggunakan write itu akan tampil di browser ya. Jadi kita tuliskan seperti ini, script dokumen write, hello world ya. Lalu sedang belajar JavaScript dan kode itu akan muncul di browser. Nah, ini contohnya ya, ada contoh outputnya. Gitu. Ini menggunakan tadi dokumen write. Inner HTML atribut di dalam elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan inner HTML kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik. Oke, maksudnya seperti apa sih? Ini ada contohnya nih ya. Oke, jadi by ID ya, elemen by ID ya. Jadi by ID-nya tuh ya. Di sini ID-nya kita kasih div ID hasil output. Ya. Jadi tampilnya di situ tuh. Ya, var hasil sama dengan dokumen titik get elemen by ID. Gitu. Jadi by ID-nya yang ditampilkan. Nah, ini tampilannya. Ya, ini masuk ke ini variabel ya, penamaan variabel JavaScript ya. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string atau teks, number atau angka, objek, array dan sebagainya. Oke, variabel di JavaScript yang umum digunakan adalah menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya. Contoh var title. Oke, untuk membuat nama variabel di depannya gunain var ya. Ya, digunain kata kunci var ya. Jadi kita define depannya var. Halo? Yes. Baru saya terdengar? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Ya, baik. Oke, lanjut. Untuk penulisan tadi nama variabel di depannya kita tuliskan var ya. Contohnya seperti di atas. Lalu pada contoh sebelumnya kita mengira huruf besar. Oke, bisa menggunakan underscore ya. Underscore juga boleh ya. Tetap di depannya menggunakan var gitu. Halo? Ini kayak ada yang putus tuh. Cek, ya? Gak ada Pak, aman. Pak. Normal Pak. Kok saya dengar kayak ada suara yang putus-putus gitu. Bentar. Oke, lanjut. Variabel bisa juga menggunakan depannya menggunakan let. Cuma ini nggak familiar ya. Lebih banyak digunakan yang depannya menggunakan var ya. Lebih gampang dipahami gitu.
Oke ya, penamaan variabel x. Jadi harus diisi nilainya berapa, misalkan x berapa gitu ya. Menampilkan isi variabel. Untuk menampilkan isi variabel, kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi untuk menampilkan output seperti console log, dokumen write, atau alert. Oke, menampilkan isi variabel di console log juga bisa ya. Ini untuk debugging ya. Jadi variabelnya, nama variabelnya kita arahkan di sini di console log. Ya, di dokumen write juga bisa. Isi variabelnya kita arahkan ke situ. Gitu. Di alert juga bisa gitu ya. Jadi ada 3 cara. Nah, ini contoh ya buat file bernama belajar variabel lalu isi dengan kode berikut. Nah, di sini udah dikasih nama variabel lalu dipanggil tuh ya. Contoh di bawah tuh. Nah, dokumen write nama situs _2 plus name gitu ya. Nah, itu plus itu apa? Maksudnya mengarahkan ya dari string nama situs yang tulisan yang kita tulis, lalu name nama variabelnya kita panggil gitu. Nah, ini seperti ada suara yang bocor nih saya. Kalian dengar nggak? Kalian dengar ya? Atau saya? Enggak, Pak. Enggak ya? Tidak ada, Pak. Oh, kayak ada suara yang bocor mungkin dari ini ya. Tuh, kayak ada suara ngomong cuma salah. Ya mungkin bocor ya, kendala seperti ini. Lanjut contoh variabel JavaScript dalam HTML. Nah, ini arti simbol plus adalah menggabungkan yang dimakan. Oke, di JavaScript plus itu apa? Untuk menggabungkan variabel ya, bukan menambahkan gitu, bukan untuk menambahkan atau segala macam ya. Mengisi ulang variabel bersifat mutable, artinya nilai yang tersimpan di dalamnya dapat kita isi ulang dulu. Contoh variabel x sama dengan 18, lalu kita isi lagi x sama dengan 21. Jadi variabel yang diingat tadi yang terakhir yang tersisa. Oke, untuk menghapus menggunakan delete ya. Delete lalu nama variabelnya. Jadi tipe data ada apa aja nih? Ada string ya, integer atau number, float, boolean, dan object. String itu apa? String teks ya. Seperti biasa di bahasa pemrograman apapun, string itu sama yang bentuknya teks. Lalu di sini number, integer ya. Nah, bedanya di sini di JavaScript untuk pecahan. Oh, di sini ada float juga ya. Ada float ya. Untuk number bilangan bulat menggunakan number ya. Untuk pecahan menggunakan float. Oh, sama dengan bahasa yang lain. Lalu boolean untuk true false ya. Boolean dan true false. Objeknya apa nih? Objek untuk kita lihat ya. JavaScript bahasa yang bersifat dynamic typing. Artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel. Seperti pada bahasa C, C++ atau Java yang bersifat static typing. Oke, berarti ya depannya tidak perlu kita harus tuliskan number ya, number nama variabel gitu. Jadi nggak perlu, depannya hanya var aja semua. Var lalu nama variabelnya. Kalau di Java kan kita harus kita define, misalkan integer, string ya, harus kita define dahulu di atasnya ya sebelum kita manipulasi. Contoh tipe data var name ya, var age, var single ya. JavaScript akan otomatis mengenali tipe data yang kita berikan pada variabel. Nah, contoh di sini ya, var name, var age, var single ya. Jadi untuk name string, untuk age number, untuk single itu boolean. Nah, kalau di Java kan enggak ya. Kalau untuk yang boolean berarti kita harus tuliskan string name. Lalu untuk yang age juga sama ya. Untuk integer berarti kita tuliskan integer. Kalau di JavaScript nggak perlu ya, langsung aja depannya var, dia akan otomatis membaca ya nilai tersebut apakah string atau number ataukah boolean gitu. Ya, kita lihat juga menggunakan kata kunci type of ya dia. Jadi artinya di konsol ya, di debugging kita lihat ya, untuk apa tipe datanya apa yang digunakan seperti itu. Penulisan nama variabel JavaScript, ada beberapa aturan penulisan variabel dalam JavaScript. Penamaan variabel tidak boleh menggunakan angka. Oke, kayak gini nggak boleh ya, var 1, 2, 3 nama ya, jadi nggak boleh pakai angka. Lalu penamaan variabel boleh menggunakan awal underscore. Nah, kalau pakai underscore awalnya boleh ya, diperbolehkan.
Lalu penamaan variabel dianjurkan menggunakan parameter apabila terdiri dari dua suku kata. Var full name. Oh ya. Jadi untuk suku kata yang kedua menggunakan huruf besar ya. Di Java juga kadang begitu ya. Jadi untuk suku kata yang kedua menggunakan huruf besar. Lalu penamaan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Ya, dianjurkan kenapa? Sifatnya lebih global ya. Apakah tidak boleh menggunakan bahasa sendiri atau bahasa daerah ya nggak apa-apa juga ya, kalau hanya nge-develop sendiri gitu ya untuk di daerah sendiri gitu. Cuma lebih dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya apa? Lebih global ya, lebih global. Seperti itu. Jendela dialog merupakan jendela yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Ada 3 macam jendela dialog pada JavaScript: alert, confirm, dan prompt. Oke, ini sebenarnya sama aja sih, pop-up yang muncul ya. Pop-up, padahal kita nggak tahu itu pop-up-nya alert, confirm, atau prompt gitu. Tampilannya pop-up ya, notice bentuknya pop-up. Dialog alert ya, biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah pesan, peringatan, atau informasi. Fungsi alert berada dalam objek window. Kita bisa menggunakannya seperti ini, window.alert ya. Jadi bisa diketikkan window.alert atau alert langsung alert, lalu dalam tanda kurung apa yang mau kita tampilkan ya. Karena objek ini bersifat global, kita boleh tidak menuliskan ya. Jadi windownya boleh nggak dituliskan, langsung menuliskan alert seperti itu. Ya, alert tidak akan mengembalikan nilai apa-apa saat dieksekusi. Alert tidak akan mengembalikan nilai ya. Karena apa? Dia hanya menampilkan. Jadi apa yang mau kita tampilkan ya ditampilin gitu ya. Jadi bukan function yang mengembalikan nilai seperti itu. Nah seperti ini ya alert ya, muncul pop up. Contoh saya seperti ini, selamat datang di tutorial JavaScript. Dialog alert memiliki satu parameter yang harus diberikan, yaitu teks yang akan ditampilkan pada dialog. Kalau contoh sebelumnya kita memberikan teks selamat datang di tutorial JavaScript, dan kita menampilkan dialog alert pada ikon tertentu. Misalnya saat sebelah tombol diklik. Ini bisa kita lakukan dengan menambahkan fungsi dialog pada event alert. Oke, pada HTML kita bisa melakukan fungsi alert pada input agar nanti ditampilkan saat sebuah event diklik. Oke, ini juga ada event ya. Kalau di Java tuh ada event listener ya, event action gitu ya. Di sini eventnya apa? Button on click. Jadi pada saat diklik, on click jika diklik, ya buttonnya diklik, nah maka akan muncul pop up alert ya, tombol diklik gitu. Jadi bisa dimunculkan pada saat ada triggernya gitu, ada triggernya. Lalu confirm digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan tindakan tertentu. Dialog confirm dapat dibuat dengan fungsi confirm, sama seperti alert, hanya saja depannya confirm ya, depannya confirm. Ya tampilannya seperti apa? Sama ya, tampilan sama ya, misalnya hanya depannya confirm ya. Jadi seperti ini. Apakah kamu yakin? Oh, jadi ada pilihannya. Oke, dan cancel kalau confirm ya. Jadi ada button di dalamnya gitu. Kalau tadi alert hanya tulisan aja, kalau menggunakan confirm ada buttonnya. Ada buttonnya. Itu kita pilih ya, bisa kita tuliskan kondisi ya. If jika tombol yakinnya diklik ya, maka akan muncul kemana. Nah, selain itu akan muncul apa seperti itu. Nah seperti ini ya tampilannya. Lalu dialog prompt, tadi confirm, sekarang prompt ya, berfungsi untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna. Dialog prompt akan mengembalikan sebuah nilai string dari apa yang diinputkan oleh pengguna. Oke, contohnya kita lihat outputnya aja ya. Oke, prompt jadi seperti ini ya, muncul pop up tapi ada inputannya ya, muncul pop up tapi ada inputannya gitu. Contoh penulisan pada programnya seperti ini ya, or nama prompt siapa nama kamu ya, lalu dokumen buat hello nama ya, jadi nama yang diinputkan tampilkan seperti itu. Jadi kalau tadi confirm kalau alert hanya tulisannya, kalau confirm ada buttonnya, nah kalau di prompt ada inputannya gitu ya. Dialog prompt memiliki beberapa parameter yang harus diberikan, teks yang akan ditampilkan, dan nilai default untuk field input ya. Karena ada inputnya berarti harus ada nilainya ya. Oke, berdasarkan contoh sebelumnya bisa diketahui kapan waktu yang tepat untuk menggunakan alert, confirm, dan prompt.
Saat kita hanya ingin menampilkan informasi saja, maka gunakan alert. Ya. Jelas ya, kalau alert hanya menampilkan informasi, tulisan aja. Ya. Saat kita ingin jawaban konfirmasi dari pengguna, maka gunakan confirm. Karena confirm kan di situ ada pilihan ya, ada button yang bisa dipilih yes atau no. Apabila kita ingin mengambil data teks dari pengguna, maka gunakan prompt. Nah, jika menggunakan prompt berarti ada inputan yang kita ambil dari user, dari pengguna. Ya. Ya, ini operator ada apa aja? Oke, banyak ya materinya ya. Wah, sampai 109. Oke, operator ini seperti bahasa pemrograman lain, ada operator aritmatika, penugasan, relasi, logika, bitwise, dan ternary. Oke, apa aja? Aritmatika biasa seperti penambahan, pengurangan, pengalihan, ya bisa bagi, pemangkatannya. Oke, langsung ya, saya agak cepat nih waktunya juga sedikit lagi. Jam 4, aritmatika, lalu penggabungan teks ya. Penggabungan teks, lalu penugasan. Nah, penugasan seperti apa? Ini juga sama seperti bahasa pemrograman lain, sama dengan ya, pengisian dan penambahan plus sama dengan, jadi langsung ya, yang sama dengan seperti itu. Lalu penugasan, perbandingan. Oke, perbandingan bisa digunakan apa? Lebih besar ya, atau lebih kecil, atau sama dengan, tidak sama dengan, simbol-simbolnya nih bisa dilihat ya. Ini hampir sama sih, mayoritas ya, sebagian besar sama dengan di Java juga sama ya, operator perbandingan dan segala macamnya itu sama, hampir mirip-mirip. Oke, Pak, logika. Nah, logika juga sama ya, and ya, bisa menggunakan itu simbolnya and 2 kali, or atau lambangnya seperti ini ya. Lalu negasi ya, tanda seru, operator logika. Oke, lalu contoh bitwise. Oke, binar ya. Simbolnya nih bisa menggunakan and, lalu or seperti ini ya. Lalu left shift, negasi, right shift, left shift, right shift, unsigned, seperti itu. Oke, ini bitwise and XOR or not ya. Ini yang true ketemu false ketemu false, true ketemu false seperti itu ya. Yang di and, yang di or. Ya, ini mungkin kalian pelajari di mata kuliah nih, masih dipelajari. False ketemu false, true ketemu true, jadinya apa? Seperti itu. Ternary merupakan operator terdiri dari 3 bagian. Oke, ini ternary banyak digunain nih nanti di PHP ya. Ini untuk kondisi ya, kondisi. Jadi penulisannya jika kondisi menggunakan ternary itu akan jauh lebih efisien. Jadi hanya cuma 1 baris. Ya, hanya cuma 1 baris. Penulisannya jadi gini, yang pertama itu kondisinya, lalu yang setelah tanda tanya itu untuk jika true ya, maka yang di tengah yang akan ditampilkan. Jika false, maka yang paling belakang yang akan ditampilkan. Ini banyak digunain nih di PHP gitu untuk ternary. Cuma kalau yang kondisinya banyak, ya disarankan nggak menggunakan ternary. Jika yang kondisinya hanya 2 gitu ya, disarankan menggunakan ternary. Oke, sampai sini. Mungkin itu seputar JavaScript ya. Mungkin kalau yang lebih familiar kalian gunain, ya bisa gunain apa? jQuery ya, jQuery atau apa tuh lebih powerful lagi, framework ya, framework yang bisa kalian gunain ya. Oke nih, coba tadi yang saya share yang saya udah buat nih. Paling enggak kalian bisa tahu dasarnya untuk membuat JavaScript seperti apa. Nah ini bisa kalian coba, silahkan cobain nih. Linknya nanti bisa muncul di di browser kalian. Ini contoh JavaScript. Coba silahkan dituliskan. Ya, nanti kalau ini udah selesai, bikin yang script.js-nya tuh. Cuma kayak gini doang sih, function button, ya lalu ada alert. Gitu.
Kalian bikin ini dulu deh. Nanti yang tampil seperti apa. Jadi kalian bisa ngebandingin. Oh ini saya bikin konsol kok nggak kelihatan ya. Cara nampilinnya gimana tadi? Ctrl Shift I ya untuk nampilin konsolnya. Kalau di browser kan dia nggak tampil. Gitu. Coba silahkan dituliskan. Jika sudah ini nanti bisa diinfokan agar ditulis yang ini scripted JS-nya. Oke, baik. Untuk screenshot terakhir ya, tolong di open cam, teman-teman, Bapak Ibu. Screenshot terakhir. Silakan, Bapak Ibu. Untuk screenshot terakhir di open cam. Ya, silakan yang belum di open cam. Oke, baik, silakan yang belum. Oke, baik, saya mulai ya screenshot untuk slide yang pertama. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk sesi 4 karena waktunya sudah sampai di akhir ya. Jadi ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Jadi lumayan hari ini dapat apa? Dapat Bootstrap ya, tadi belajar Bootstrap dan belajar pengenalan JavaScript ya, sebenarnya JavaScript native. Jadi kalian tahu dasarnya yang kalian gunain sekarang jQuery dan teman-temannya ya. Dasarnya seperti apa sih dulu bikin ya. Jadi kalian dapat tambahan ilmu sedikit banyak, dapat tambahan ilmu. Semoga bermanfaat buat nanti kalian ke depannya gitu. Kita masih ketemu nih di sesi-sesi selanjutnya, jadi tetap semangat dan jangan bosan-bosan juga ketemu kita para pengajar gitu. Baik, saya cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua dan selamat menjelang berbuka puasa. Sebentar lagi kan buka puasa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar lagi. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.